الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن العظيم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, arsyadana Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman, seislam yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang penuh barakah ini, di tengah-tengah aktivitas kita di hari ini, yaitu tepatnya di tanggal 29 Syawal 28 Syawal 1443 Hijriah. Semoga amalan yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan menjadi bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang penuh barakah ini sebagaimana telah dipermaklumkan bahwa kita sekedar sejenak untuk kita bertadarus mempelajari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di pembahasan siang hari ini sengaja kami mengangkat tema yaitu totalitas dalam Islam. Mengapa ini kita angkat pada pembahasan kita di siang hari ini? Mengingat kita berada di akhir zaman dan salah satu tanda-tanda dekatnya akhir zaman ataupun kita berada di akhir zaman, munculnya banyak sekali fenomena-fenomena kemunafikan di tengah-tengah umat ini. Oleh sebab itu perlu untuk kemudian kita mengantisipasi agar kita jangan sampai terkena virus-virus kemunafikan di akhir zaman seperti saat sekarang ini, dan jangan sampai kita justru malah terkikis keimanan dan keislaman kita. Dan kita perlu tahu bahwa iman dan Islam kita hakikatnya itu adalah menjadi perkara yang paling mahal, anugerah terindah yang Allah Azza wa Jalla hadirkan untuk diri kita. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Oleh sebab itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokuskan bahwa setiap gerak-gerik kita, langkah kita, pikiran kita, kelelahan kita, kepenatan kita, semuanya dalam koridor untuk menjaga iman dan Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mari kita mulai pembahasan kita terkait dengan tema kita totalitas dalam Islam. Sebagai landasannya yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara totalitas kafah, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang nyata bagi kalian semuanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan firman Allah yang di dalamnya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang sudah menyatakan dirinya untuk beriman, menyatakan dirinya telah berislam. Agar apa? Agar totalitas dalam beriman dan berislam, agar kita menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bagi kita masuk dalam masalah ini untuk memilah dan memilih
mana syariat yang sesuai dengan diri kita dan mana syariat yang tidak sesuai dengan diri kita, atau sesuai dengan hawa nafsu kita, maka tidak diperbolehkan. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama di tafsir terkait dengan ayat yang mulia ini. Dan cuplikan menarik dari apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat ini terkait dengan sekumpulan orang-orang ahlul kitab, itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk cross check, apa benar ini Nabi yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah di akhir zaman, sesuai apa yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, sesuai apa yang telah dikabarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka saat mereka datang di kota Madinah dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, Nabi kita mulia Muhammad SAW, dan mereka melihat betul apa yang menjadi tanda-tanda bukti kebenaran bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pun meyakini ini kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Namun mereka mencoba untuk mengajukan dispensasi, mengajukan rukhsah ataupun keringanan. Wahai Rasulullah, kami beriman kepada berislam. Namun mohon kami diizinkan agar kami beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatmu itu di siang hari, sementara di malam hari kami tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat kami yang turun kepada Nabi kami, yaitu dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil. Itu permintaan mereka. Maka saat permintaan mereka ini disodorkan, maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, khususnya dari kalangan orang-orang ahli kitab, mereka tahu bahwa kebenaran itu telah datang dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka meyakini dan mereka mengimaninya, membenarkannya. Maka saat telah diturunkan kepada mereka Al-Quran Al-Karim, dan saat telah diutus di tengah-tengah mereka Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti seluruh syariat-syariat Allah dan tidak boleh mengikuti syariat-syariat sebelumnya. Istilah jamaah firman Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa seseorang ketika sudah mengatakan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hakikatnya dia harus menyerahkan sepenuhnya dirinya untuk apa? Untuk diatur oleh syariat Allah, yaitu syariat Islam. Tidak ada ruang bagi mereka untuk memilih dan memilah. Tidak ada ruang bagi kita semuanya untuk kemudian memastikan ini untuk baik untuk kita atau ini yang tidak baik untuk kita, tidak boleh. Dan semuanya harus diserahkan kepada Allah SWT. Dan itulah salah satu konsekuensi dan sekaligus tanda bukti iman seorang hamba. Belum dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh mereka kemudian ataupun kita kemudian menghilangkan sebagian dari syariat Allah, menambahkan tidak boleh, mengurangi juga tidak boleh. Yang kita diperintahkan adalah mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit satu keteladanan baik dari apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Salah satu contoh adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, suatu ketika beliau mendapatkan lembaran-lembaran Taurat, yang tentu saja saat itu sudah banyak penyimpan-penyimpangnya. Ya, terlebih lagi di hari ini sudah dilakukan penyimpan-penyimpangan ataupun pembajakan ayat-ayat oleh orang-orang Yahudi dan kitab. Lalu saat dia buka-buka lembaran-lembaran Taurat itu, Nabi SAW mendapatinya. Lalu Nabi SAW berkata, bersabda kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan fina lama wasahu illa an yattabi'ani. Demi Allah wahai Umar, kalaupun Musa itu hidup di tengah-tengah kita hari ini, maka tidak ada lagi ruang bagi dia kecuali dia harus mengikutiku, mengikuti apa yang telah diturunkan kepadaku, yaitu Al-Quran Al-Karim, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disinilah zaman rahmat Allah. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan Tauratnya dan kemudian mencukupkan diri dengan Al-Quran Karim. Dan ini sekaligus sebagai bukti keimanan kita pada risalah-risalah sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jalla ketika sudah menurunkan Al-Quran Karim, maka hakikatnya Al-Quran Karim itu sebagai, ketika seorang hamba mengikuti Al-Quran Karim, hakikatnya dia juga mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula ketika dia mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah, itu pun juga menjadi bukti bahwa dia pun juga beriman kepada para nabi dan para rasul sebelumnya, karena memang semuanya perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan setiap nabi dan setiap rasul telah Allah Azza wa Jalla, setiap rasul telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka syariat yang diwajibkan bagi seluruh umat ini untuk mengikutinya. Tidak boleh tidak, harus mengikutinya. Dan apa yang harus dilakukan orang beriman? Orang beriman ketika sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, perkataannya cuma satu, yaitu apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sekaligus sebagai indikator seseorang beriman kepada Allah, mengikuti syariat Allah, itu dengan ucapannya sami'na wa ata'na. Itu dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh hanyalah perkataan orang beriman itu ketika diseru untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk menjalankan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengatakan satu ucapan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Dan dibuktikan pula zaman rahmat Allah Azza wa Jalla bagaimana keteladanan para generasi terbaik umat ini dalam rangka untuk totalitas dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebut saja salah satunya di antara dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar, dan bukti totalitas beliau dalam berislam, masya Allah ya. Salah satunya direkam dalam sebuah catatan sejarah saat beliau menemani, membersamai Rasulullah dalam kondisi yang sangat genting. Dan kondisi yang sangat genting, apa itu? Saat Nabi SAW terancam untuk dibunuh. Maka saat itu terjadi perang Badar yang terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Kaum musyrikin dengan kekuatan 1000 pasukan personel tempur, sementara kaum muslimin baru berkekuatan 300 sekian orang. Dan salah satu di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Maka disitulah zaman Allah. Di saat kondisi yang penting itu Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengokohkan hati para sahabat beliau, dan juga meminta komitmen dari sahabat-sahabat beliau. Apakah kalian betul-betul ingin membela Islam atau tidak? Membela Rasulullah SAW atau tidak? Membela Allah SWT atau tidak? Maka muncullah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, amanna bik. Kami telah beriman kepadamu, wasaddaqnak, dan kami juga telah membenarkan, wattaba'nak, dan kami juga telah mengikuti engkau wahai Rasulullah. Wallahi, demi Allah, jikalau engkau memerintahkan kami untuk mengarungi samudra, dan itu dalam rangka untuk membela Allah dan Rasulnya, pasti kami akan menjalankan meskipun kami harus binasa. Nahnu ma'ak, kami akan senantiasa membersamaimu wahai Rasulullah. Subhanallah, mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz ini, Rasulullah SAW bergembira. Dikuatkan lagi perkataan dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala. Miqdad bin Aswad salah satu jawara Quraisy, ya, salah satu tokoh, ya, pemudanya Quraisy pada saat dia, ketika dia sudah masuk Islam, dia pun juga memberikan pembelaan secara totalitas untuk Allah, Rasulullah, dan untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Saat kondisi genting itu pun dia pun juga mengatakan, ya Rasulullah, imdi ala barakatillah. Wahai Rasulullah, tetap lanjutkan perjalanan perjuangan ini sampai kita menghadapi musuh-musuh Allah.
sampai kita menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Dan kami tidak memperdulikan lagi jika Engkau memerintahkan kami untuk sampai kami ke Barqil Ghimad, satu wilayah yang itu sangat berbahaya, ya, di daerah antara kota Makkah dan kota Taif, pasti kami akan datang, ya, ke sana demi untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah jamaah rahmati Allah, wujud totalitas dalam beribadah kepada Allah. Dan ini pun diajarkan pula oleh Al-Quran Al-Karim, diajarkan pula oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa ketika kita beriman dari Islam, kita pun juga sudah harus mengikrarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam, bukan untuk siapa-siapa. Inilah ikrar totalitas kita untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita menduakan Allah, maka ini tidak diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ibadahnya orang-orang munafik. Mereka beribadah kepada Allah hanya karena untuk mencari keuntungan duniawi. Inilah jamaah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin akan totalitas dalam beribadahnya kepada Allah, sementara orang-orang munafik maka mereka akan setengah-setengah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan di momentum yang sama, di kejadian, di peristiwa yang sama, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikun saat itu? Saat Allah dan Rasulnya dihinakan, saat Allah dan Rasulnya direndahkan, Islam dan kaum muslimin kemudian dilecehkan, apa yang terjadi dengan orang-orang munafik? Tidak muncul pembelaan dari tengah mereka. Justru mereka mengatakan, khususnya dari saat perang Uhud, ya, saat perang Uhud itu terjadi, maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala 300 orang membela, ya, dan kebalik kanan menuju ke Madinah. Pada saat itu kaum muslimin totalnya ada sekitar 1.300-an orang. 1.300 orang. Pasukan kaum musyrikin Quraisy ada 3.000. Maka saat itu 1.300 ini ketika sudah dalam perjalanan, apa yang terjadi? Terprovokasi oleh orang-orang munafik. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu salah satu gembong munafik pun mengatakan, wah, apa ini urusan kita ikut perang ini? Ini kan urusannya Muhammad dengan saudaranya, dengan kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Maka tidak layak bagi kita untuk turut campur dengan masalah ini. Ini bukan masalah kita, ini urusan pribadi Muhammad dan kaumnya sendiri. Mari kita pulang. Akhirnya betul jawaban Allah. 300 orang pulang mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik. Sementara di saat itu di perang Uhud itu, masya Allah, ya, orang-orang mukminun, orang yang beriman, orang yang berislam dengan sesungguhnya, memberikan totalitasnya pembelaan untuk Allah dan Rasulnya. Salah satunya disebutkan atau dicontohkan teladan yang mulia adalah sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu, ya, di kalangan kaum muhajirin yang sengaja saat itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga beliau, dijadikan sebagai pengawalnya Nabi Muhammad SAW di ring pertama. Maka saat perang Uhud berkecamuk, meletus, jemaah Allah, sebagaimana kita ketahui, hentakan pertama kaum muslimin menang. Namun pas serangan balik yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum Islam, ya, masih kafir, dia bermanuver dengan pasukan kavaleri kudanya hingga berhasil menembus jantung pertahanan kaum muslimin hingga akhirnya sampai mengarah pada pribadi tubuh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu para pengawal Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansar yang berada di ring pertama mengawal Nabi SAW, satu demi satu berguguran, Allahu Akbar, hingga menyisakan satu orang. Beliaulah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Di saat kondisi seperti itu, jamaah Allah, mereka memahami betul bahwa ini bukan masalah urusan pribadi Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy. Tidak, namun mereka memahami betul bahwa ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini ada urusan Islam, ini ada urusan terkait dengan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang siap kemudian kita harus memberikan dedikasi tertinggi, terbaik dari harta kita, nyawa kita,
tenaga kita, darah kita, dan itulah ditampilkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menghalau segala bentuk serangan-serangan yang dilancarkan oleh orang kafirin Quraisy yang langsung menyasar ke tubuh Rasulullah Muhammad SAW, hingga akhirnya beliau menjadi tameng hidup Rasulullah SAW, hingga disebutkan dalam sejarah tubuh beliau seperti landak. Kenapa seperti landaknya? Depan, belakang, sampai terkena pedang, terkena tombak, terkena panah. Subhanallah, itulah yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, sehingga banyak di antara para sahabat mengira dia sudah meninggal dunia, dan ternyata beliau masih tegar, tegar, dan kemudian tetap terus menghalau serangan-serangan dari kaum kafir Quraisy, sehingga beliau satu-satunya sahabat Nabi yang diberikan julukan siapa? Asy-Syahid Al-Hayy, orang yang mati syahid tapi masih hidup. Itulah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, memberikan totalitasnya dalam beribadah kepada Allah, pembelaannya untuk Allah, Islam, dan kaum muslimin. Keteladanan yang lainnya pun juga ditampakkan oleh salah sahabat Nabi SAW ketika turun syariat terkait dengan masalah khamar misalnya. Maka satu ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau menyaksikan bagaimana bentuk totalitas sahabat-sahabat Nabi SAW dalam beribadah itu saat diturunkannya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min a'mali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Larangan terkait dengan masalah khamr, larangan terkait dengan masalah judi, larangan terkait dengan masalah minum-minuman keras, judi dan mengundi nasib, menyembah patung-patung, rijzun min a'mali syaitan. Itu semua adalah perbuatan najis, perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhlah itu semua agar kalian semuanya menang. Apa yang terjadi pada saat itu? Konteksnya terkait dengan masalah minuman keras. Zaman itu orang minum khamr, minuman beralkohol itu seperti orang yang minum air putih. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Perhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu. Saat itu Abu Talha, satu ayah tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang kaya raya dari kalangan Ansar. Menjadi kebiasaan beliau menjamu tamunya. Sini, datang ke sini. Mari kita makan, mari kita minum. Dan seperti biasa suguhannya adalah minuman khamr itu. Saat itu belum turun surat Al-Maidah yang ke-9 tadi. Maka subhanallah itu menjadi kebiasaan Abu Talha untuk mengundang, menjamu orang untuk makan bersama beliau. Karena beliau seorang yang dermawan, kaya raya dari kalangan Ansar. Dan saat ayat ini turun jamaah dirahmati Allah, sementara minuman khamr dibagikan kepada tamu-tamunya, dan satu Anas bin Malik juga yang menyuguhkannya,